Dan adapun tamu undang spesial kita dan aku Siti Sabna. Jadi mereka akan memberikan seputaran hal menarik tentang tema hari ini, dan untuk efisiensi waktu hari kita langsung sih pertanyaan yang pertama. Kalian kalau secara harfiah etika, moral, asrama, adat, sopan santun anak itu bergantung sama atau beda sih? Oke, dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih tentang etika, moral, tata krama, sama sopan santun dan akhlak itu tuh mungkin pengertiannya berbeda tapi saling berkaitan. Nah, kalau etika itu kan membahas tentang tata krama secara umum, dasar dari moral. Nah, sedangkan moral itu dari nilai-nilai sehari-hari dari masyarakat biasa. Nah, kalau tata krama itu tata krama di sopan santun itu ya, karena itu sebuah perilaku untuk berinteraksi kepada orang lain. Nah, kalau adat itu kan kebiasaan turun-temurun yang di suatu masyarakat. Nah, sedangkan akhlak itu biasanya membahas tentang sikap atau perilaku tapi berkaitan dengan agama dan budaya. Jadi menurut aku balik lagi ya tadi, walaupun pengertiannya yang beda tapi itu selalu berkaitan dan selalu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi agak-agak berkaitan aja ya, walaupun definisinya lumayan berbeda. Ini menarik banget sih temanya, karena sebagai orang-orang awam yang menganggap kalau ini semua definisinya itu sama aja. Kalau menurut saya sendiri ada tambahan? Ngomong-ngomong sama etika, moral, dan lain-lain, menurut kalian seberapa penting sih etika, moral, dan lain-lain itu untuk diterapkan pada zaman sekarang, dan khususnya untuk generasi kita di Gen Z yang dikenal kurang teman-temannya dari tema yang kita bahas hari ini. Menurut Sabna sih, kalau menurut aku itu penting banget ya. Karena apa? Justru di zaman sekarang ini, saat semua serba cepat dan terbuka lewat teknologi, etika dan moral itu jadi fondasi supaya kita tetap punya arti. Bahkan Gen Z itu terkenal kreatif, inovatif dan kritis. Tapi tanpa etika dan moral, semua potensi itu bisa malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Bukan soal laku atau kuat, tapi soal bagaimana kita tetap bisa menghargai orang lain dan menjaga kehormatan diri kita sendiri di tengah dunia yang makin bebas ini. Kalau ditanya seberapa penting untuk zaman sekarang, etika itu selalu penting di zaman apapun. Nah, terkait soal ini, Gen Z itu kan dia tuh tumbuh di dua era sebelum teknologi dan teknologi. Seiring berkembangnya waktu, Gen Z itu kan sedikit bisa tampil, bisa ekspresif dan kritis. Itu tuh Gen Z itu bisa, maksudnya kayak dia tuh selalu bisa menyuarakan apa yang dia mau suarakan. Nah untuk Gen Z itu, kenapa orang menganggap Gen Z itu kok kayak nggak sopan, nggak ada adab? Menurut aku Gen Z itu terlalu bersemangat untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mau mereka sampaikan. Nah, etika itu juga penting untuk Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z etika itu untuk mengerem Gen Z untuk bersikap terlalu terbuka gitu. Maksudnya masih ada lah ketika dia menyampaikan opininya, si Gen Z itu tetap tahu batasan karena tahu etika. Jadi intinya Gen Z sama Gen Z lain itu bukannya bijak beretika ya, tapi cuma beda cara komunikasinya, karena dituntut juga sesuai zamannya. Kan kita kan zaman teknologi kan sekarang. Kan katanya Gen Z kan selalu diremehkan oleh Gen Z sebelumnya. Itu terhadap adat-adat, gimana nih tanggapan kalian? Kalau menurut aku sih tanggapannya sebagai Gen Z, sebagai general juga. Menurut
apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka pikirkan tuh langsung disampaikan. Nah, sedangkan milenial ini menganggapnya kalau Gen Z itu suka menentang, padahal Gen Z ini cuma mau menyuarakan hak-haknya, dan itu hak untuk semua orang. Jadi umat juga punya ada umat cara mengekspresikan itu beda aja. Sejujurnya kan setiap generasi itu pasti ada gesekannya nih. Dulu generasi sebelumnya itu kan pasti juga diremehkan oleh generasi sebelumnya. Nah, tapi memang harus kita akui perkembangan teknologi itu bikin gaya komunikasi Gen Z ini berbeda. Kadang dianggap kurang adab, padahal sebenarnya lebih ke arah gaya yang berbeda aja sih. Kita sebagai Gen Z juga kan harus membuktikan kalau kita itu tetap bisa beradab, tapi dengan cara yang relevan dengan zaman yang sekarang kita saat ini, bukan sekedar untuk pola lama, tapi tetap menjaga nilai dasarnya, hormat, sopan, dan sahabat saja. Sebenarnya perdebatan tentang Gen Z dan Gen Z sebelumnya itu cukup dengan kita saling memahami aja, itu masalahnya terselesaikan. Gen Z dan sebelumnya mengerti Gen Z itu bagaimana cara berbicara dan berkomunikasinya, dan Gen Z juga tahu etika kalau berbicara dengan kebebasan itu ada intinya. Intinya cuma saling paham kan? Iya, betul. Karena Gen sebelumnya itu cuma salah pandang aja Gen Z, padahal tidak semua Gen Z tidak beretika. Ya walaupun ada beberapa yang tidak beretika, tidak semua seperti itu. Terus bagaimana nih tanggapan kalian tentang terhadap isu bahwa anak itu harus beretika kepada orang tua, tapi orang tua tidak melakukan etika kepada anaknya. Ini pembahasan ini ramai banget kemarin di Twitter, di Instagram, pokoknya platform sosial media tuh membahas tentang bagaimana ada seorang orang tua kepada anaknya, sedangkan anak kepada orang tua pokoknya timbal baliknya bagaimana. Kalau tanggapan aku ini isu yang sensitif ya, tapi nyata. Kadang ada orang tua nih yang merasa karena dia tuh menganggap orang tua tuh karena saya orang tua jadi saya tuh bebas gitu kan. Padahal kan hubungan anak dengan orang tua itu tuh harus dua arah nih. Anak memang wajib hormat, untuk menghormati dan sebagai manusia punya perasaan dan hak. Tapi etika itu bukan hanya soal umur di sini, tapi soal bagaimana kita saling menghargai. Kalau mau anak tumbuh sopan, orang tuanya juga harus menjadi contoh bagi anaknya tersebut. Betul. Etika itu tidak hanya untuk anak yang lebih muda, untuk anak-anaknya, tapi orang tua juga harus beretika. Karena etika itu kan dua arah, seperti kami sebutkan tadi. Nah, budaya kita itu terlalu terpacu pada kewajiban anak untuk hormat dan selalu mendengarkan orang tuanya gitu. Padahal hubungan yang sehat itu, apalagi untuk anak dan orang tua, itu adalah untuk hubungan yang sehat itu dibangun dari saling menghargai. Misalnya ketika anak ini punya pendapat, nah kita sebagai orang tua harusnya bisa mendengarkan dulu apa yang mau dia suarakan. Jangan langsung dipotong, jangan langsung disalahkan. Dengarkan saja dulu, kalaupun memang salah, dia nasihati dengan baik-baik. Kalaupun memang dirasa agak benar, dia tidak ada salahnya untuk mencoba untuk membenarkan. Jadi intinya anak dan orang tua ini harus memiliki hubungan yang timbal balik lah. Nah, anak harus menghormati pada orang tua, sedangkan orang tua pada anak harus belajar parenting yang baik juga. Jadi seperti itu. Jangan orang tua ini hanya sabatin anak, tapi anak dipaksa untuk menghormati orang tua. Jadi orang tua harus belajar juga parenting yang baik pada anak. Oh, jadi pembahasan yang terakhir nih. Udah terasa kita udah ada di penghujung episode kita. Jadi pertanyaan terakhir, kan di tema tadi ada art istiadat. Jadi art istiadat itu masih penting gak sih di zaman sekarang? Penting sekali. Tapi ada yang ada di zaman dulu itu yang harus disesuaikan dengan zaman. Jangan itu juga jangan terpacu pada adat aja. Kita harus berkembang juga.
Tapi kalau misalnya dia tadi misalkan kalau ada adat yang sudah tidak relevan lagi dan misalnya itu harus dikritisi. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah adat itu masih penting sampai yang sekarang? Masih penting. Kalau sendiri, kalau menurut aku sama yang masih penting banget malahnya. Adat itu bukan cuma soal upacara atau baju tradisional. Adat adalah identitas, nilai-nilai dan jati diri kita di dunia global kayak sekarang ini tuh. Adat bisa aja pembeda positif kita, tapi memang adat harus dikemas dan dijelaskan dengan cara yang relevan buat generasi kita sekarang ini, supaya nggak terasa kayak berasa kaku atau memberatkan. Jadi intinya adat istiadat itu kan harus berjalan seiringnya berjalannya waktu. Tapi kita akan menghilangkan adat istiadat yang tidak relevan dengan zaman sekarang atau yang banyak merugikan lah. Tapi akan menyimpan adat istiadat yang masih penting dan relevan dengan